Sobat Lahan, selamat datang di channel Lahanpedia. Tempatnya informasi pertanian praktis, terpercaya, dan aplikatif. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam budidaya cabai, yaitu pembagian dan kebutuhan unsur hara pada tanaman cabai dari fase pembibitan hingga panen. Seringkali kita hanya fokus pada pupuk NPK secara umum, padahal tiap fase pertumbuhan cabai membutuhkan unsur hara makro dan mikro dalam jumlah dan komposisi yang berbeda. Nah, di video ini akan dijelaskan satu persatu tahapnya, mulai dari pembibitan, vegetatif, generatif, sampai fase pematangan buah, lengkap dengan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan. Fase pertama, pembibitan. Di fase pertama ini, fokus utama tanaman cabai adalah pertumbuhan akar dan tunas awal. Bibit yang sehat harus memiliki sistem perakaran yang kuat dan daun pertama yang hijau segar. Unsur hara makro yang penting di fase ini, yang pertama, nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan daun dan klorofil. Yang kedua, fosfor bermanfaat dalam mendorong perkembangan akar muda. Yang ketiga, kalium yaitu untuk mendukung ketahanan bibit terhadap stres awal. Dan yang keempat, kalsium berguna dalam memperkuat dinding sel. Sedangkan unsur hara mikro yang juga penting, yang pertama, zinc digunakan untuk mendukung pembelahan sel. Yang kedua yaitu besi, kandungan yang penting untuk pembentukan klorofil. Dan yang ketiga yaitu mangan dan tembaga yang berfungsi untuk mendukung aktivitas enzim. Prinsip pemupukan di fase ini digunakan dalam dosis rendah tapi sering dengan formulasi seimbang seperti NPK 15. Digunakan dalam dosis rendah tapi sering dengan formulasi seimbang seperti NPK 15-15-15 atau 16-16-16 dalam bentuk larutan semprot halus atau semprotan daun. Tujuannya adalah menyediakan unsur hara yang mudah diserap oleh akar muda tanpa risiko over fertilization. Fase kedua, vegetatif. Memasuki fase vegetatif, tanaman cabai fokus pada pertumbuhan batang, daun, dan perjabangan. Disinilah tanaman membentuk kerangka untuk mendukung produksi buah nanti. Unsur hara makro yang dibutuhkan lebih banyak. Yang pertama, nitrogen lebih tinggi. Unsur hara makro yang dibutuhkan lebih banyak. Nitrogen lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan daun lebat. Fosfor digunakan untuk mendukung akar. Kalium menjaga ketahanan tanaman terhadap penyakit. Kalsium memperkuat jaringan tanaman. Magnesium penting untuk fotosintesis karena menjadi pusat klorofil. Unsur hara mikro yang penting di fase ini, besi mencegah klorosis atau daun menguning. Zinc mendukung hormon pertumbuhan. Boron walau sedikit penting untuk metabolisme sel. Mangan dan tembaga juga berfungsi untuk mendukung sistem enzim tanaman. Rekomendasi formulasi NPK dengan rasio lebih tinggi dengan kandungan nitrogen, misalnya NPK 20-10-10. Pemupukan bisa dilakukan lewat tanah atau semprot daun untuk memastikan tanaman hijau, subur, dan siap masuk fase pembungaan. Fase ketiga, generatif awal. Nah, di fase ini, tanaman cabai mulai membentuk bunga dan buah muda. Kebutuhan hara berubah total. Kita perlu mendukung proses pembungaan, pembuahan, dan pembentukan bakal buah. Unsur hara makro yang penting di fase ini, yang pertama, kalium dengan kebutuhan dominan meningkatkan kualitas bunga dan buah. Fosfor mendukung pembentukan bunga dan buah. Nitrogen tetap dibutuhkan, tapi dikurangi dosisnya agar tidak merangsang daun berlebihan dan justru menghambat pembungaan. Kalsium mencegah busuk ujung buah atau blossom end rot. Unsur hara mikro juga penting. Pada fase ini, yang pertama dibutuhkan boron, kunci dalam pembentukan bunga dan pembuahan. Yang kedua, zinc untuk mendukung pembelahan sel. Yang ketiga, besi mendukung hijau daun tetap optimal. Yang keempat, yaitu mangan dan tembaga untuk mendukung enzim. Prinsipnya, pemupukan pada fase ini dapat dilakukan dengan formulasi NPK yang lebih tinggi dengan kandungan kalium seperti NPK 13-6-27. Selain itu, suplemen boron dan kalsium menjadi sangat penting untuk mencegah gangguan fisiologis pada bunga dan buah. Fase keempat,
pematangan buah. Fase terakhir adalah pembesaran dan pematangan buah. Tujuan utama di sini adalah mendapatkan buah yang besar, sehat, matang, merata, dan bebas gangguan fisiologis. Unsur hara makro yang penting yang pertama yaitu kalium, paling dominan untuk membesarkan dan mematangkan buah dengan baik. Yang kedua, kalsium, mencegah busuk ujung buah. Yang ketiga, magnesium, mendukung pembentukan warna merah cerah pada buah. Yang keempat, nitrogen, ditekan seminimal mungkin agar buah tidak berair atau kualitas menurun. Unsur hara mikro penting yang pertama yaitu boron, mendukung pembesaran buah. Yang kedua, zinc dan besi, mencegah daun menguning saat tanaman masih produktif. Yang ketiga, mangan dan tembaga untuk mendukung metabolisme sel buah. Di fase ini, formulasi NPK bisa diubah ke NPK 12622 atau formulasi lain dengan kalium yang lebih tinggi. Tambahan aplikasi kalsium dan boron juga bisa dilakukan melalui semprotan daun atau lewat kalsium cair untuk menjaga kualitas hasil panen. Jadi sobat lahan, itulah pembagian fase pertumbuhan cabai dan kebutuhan unsur hara makro maupun mikro di setiap fasenya. Dengan pemupukan yang sesuai fase, kita bisa memaksimalkan hasil panen, meminimalkan kerontokan bunga, mencegah busuk ujung buah, dan mendapatkan buah cabai yang berkualitas. Jangan lupa, selain pupuk makro, unsur mikro juga penting meskipun kebutuhannya sedikit. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk praktik budidaya cabai sobat lahan semua. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten-konten pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Lahanpedia, edukasi aplikatif dan ilmiah untuk hasil tani lebih sehat dan produktif.